laknat, saling mendoakan keburukan. Fenomena ini benar-benar terjadi di zaman modern ini. Ada yang saling memaki-maki, saling laknat melaknat karena perbedaan politik. Karena itu kedepannya umat Islam kalau terjadi perbedaan masalah duniawi haruslah bijaksana. Tidak perlu saling menebar kebencian, apalagi saling laknat melaknat mendoakan keburukan. Karena yang hancur pada dasarnya adalah umat Islam itu sendiri. Kemudian saling laknat melaknat ini juga terjadi akibat sebagian umat Islam terpengaruh dengan aliran-aliran baru atau pemikiran-pemikiran modern yang keluar dari Islam atau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga biasanya antar pengikut aliran-aliran ini saling menyesatkan, bahkan mensyirikkan dan mendoakan keburukan kepada sesama umat Islam. Maka hal ini umat Islam harus bijaksana, harus menghindari. Caranya bagaimana? Tentunya umat Islam harus kokoh berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Islam yang disebarkan oleh para leluhur bangsa kita dulu di negeri kita. Kemudian yang kedua, di antara 5 perkara yang menyebabkan kehancuran, wasyaribu al-khumur, mereka telah meminum minuman keras, meminum khamr. Artinya miras telah dijual di mana-mana, dianggap seakan-akan itu perkara halal, perkara yang biasa. Di zaman modern ini minuman keras telah dimodifikasi, dikemas dengan bermacam-macam. Tidak semuanya berbentuk minuman, ada yang berbentuk serbuk, ada yang berbentuk tablet dan lain sebagainya, yang disebut dengan narkoba atau apa itu namanya. Dan ini saudara-saudara, sekarang bangsa kita memang benar-benar memprihatinkan karena masuknya narkoba, masuknya obat-obatan yang membahayakan ini masuk ke negeri kita banyak melalui lautan internasional dari luar negeri, masuk ke Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Riau sampai Indonesia bagian timur. Bahkan survei mengatakan anak-anak SMP ini sudah banyak yang terkena narkoba. Dan ini bahaya saudara. Selain narkoba ini menghancurkan para pemakainya, tetapi juga menghancurkan umat Islam itu sendiri. Karenanya umat Islam harus antisipasi, menjaga anak-anak kita, generasi kita, agar tidak terpengaruh dengan budaya-budaya barat yang hedonistik, yang mengajak hanya untuk kesenangan duniawi belaka tanpa mengindahkan aturan-aturan agama. Kemudian yang ketiga, walabisu al-harir, mereka telah memakai pakaian sutra. Laki-laki memakai pakaian perempuan yaitu sutra. Sekarang ini memakai pakaian sutra itu mungkin jarang di kalangan laki-laki. Tetapi kalau laki-laki memakai pakaian perempuan sekarang ini banyak kita jumpai. Kalau dulu kita melihat leher yang berkalung biasanya perempuan, tapi sekarang leher yang berkalung kadang laki-laki. Kemudian telinga yang ada anting-anting dulu perempuan, sekarang laki-laki pakai anting-anting. Kadang-kadang di telinga tidak cukup, di bibir dikasih, di bibir gak cukup, di hidung dikasih. Ini merajalela di negeri kita. Karenanya perlu kita antisipasi. Karena ini biasanya orang-orang yang tidak disiplin. Orang yang tidak disiplin akan merusak keutuhan bangsa Indonesia, keutuhan umat Islam, menimbulkan kehancuran. Kemudian yang keempat, wattakhadhu al-qainat, mereka menjadikan biduanita, penyanyi-penyanyi perempuan,
Dan ini sudah lama di negeri kita, penyanyi-penyanyi perempuan menyanyi. Biasanya masyarakat kita ini mengundang penyanyi-penyanyi perempuan kalau ada hajatan, yang namanya organ tunggal, karaoke atau apa dan semacamnya. Dan biasanya dalam acara-acara itu nanti berkumpul orang-orang yang membawa narkoba, minuman keras. Orangnya pakai anting-anting, kata-katanya kotor, tidak disiplin. Ini terjadi di mana-mana. Dan kadang-kadang sebagian ustadz terpengaruh dengan ini karena alasan untuk solusi dari penyanyi-penyanyi yang berpakaian tidak sopan. Akhirnya kadang-kadang muridnya yang perempuan diajari nyanyi. Memang lagunya lagu sholawat, tetapi penontonnya laki-laki. Akhirnya masuk pula dalam larangan ini, dan hukumnya juga diharamkan di dalam agama. Ini juga merajalela di negeri kita. Bisa kita lihat ya di handphone atau di mana-mana seperti ini. Artinya apa? Umat Islam perlu introspeksi, perlu muhasabah. Umat Islam perlu memperbaiki diri. Gimana sekiranya umat Islam ini tidak hancur karena perbuatan umat Islam itu sendiri. Kemudian yang kelima, waktafar rijalu bir rijal wan nisa'u bin nisa'. Laki-laki merasa cukup dengan sesama laki-laki, perempuan merasa cukup dengan sesama perempuan. Yang sekarang ini kita kenal dengan istilah LGBT, lesbi, gay, dan seterusnya. Dan ini di mana-mana, di berbagai kota, di negeri kita maupun luar negeri, sudah ribuan anggotanya. Dan ini termasuk pertanda kehancuran akan melanda umat Islam. Dan bahkan karena LGBT dilindungi oleh undang-undang internasional, bahkan negara-negara barat menekankan agar negara-negara Islam menerima LGBT. Maka seperti disampaikan oleh salah seorang menteri 2 tahun yang lalu, dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia yang berlaku tahun 2026, LGBT bukan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini saudara memang benar-benar terjadi di negeri kita. Nah, ini artinya apa? Kita perlu antisipasi. Gimana sekiranya generasi kita ke depan itu tetap menjalankan akhlakul karimah,